Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Saniawati dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Juanda Bogor. Teman-teman, setelah UAS dan pembagian raport di semester ganjil kemarin, sebentar lagi kita akan mulai halaman baru loh di semester genap. Menurut Bapak Menteri Pendidikan kita, pembelajaran luring atau luar jaringan ini akan dimulai di semester genap kali ini loh, di tahun 2021. Siapa nih yang gak sabar ketemu sama teman-temannya? Dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap di masa pandemi COVID-19, sekolah yang melaksanakan pembelajaran luring harus mengikuti syarat-syarat berikut loh. Yang pertama, pembelajaran tatap muka harus berizin. Pemberian izin dilakukan serentak dalam suatu wilayah dan diperbolehkan jika memenuhi daftar periksa. Dan yang terakhir, harus mengikuti protokol kesehatan. Tapi sayangnya rencana pembelajaran luring 2021 ini gagal karena angka penyebaran virus corona di Indonesia meningkat dan banyak sekolah juga memutuskan tetap melaksanakan pembelajaran daring. Tapi nggak apa-apa ya, kita masih bisa ketemu di sosial media kok. Untuk Bapak dan Ibu Guru, pembelajaran dari rumah sejak bulan Maret 2020 tentu menyebabkan terjadinya defisit pada capaian belajar siswa, sebab banyak sekali hambatan yang dialami oleh siswa, guru, maupun sekolah. Kondisi ini menuntut kita sebagai guru melakukan inovasi pembelajaran daring. Maka, untuk mengidentifikasi kemampuan siswa sebelum memulai pembelajaran di semester baru, guru harus melakukan asesmen diagnostik. Hal ini juga sejalan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Tapi asesmen diagnostik itu apa sih sebenarnya? Nah, karena urgensi dari momen krusial ini, sebagai partisipasi sosial mahasiswa dalam pengabdian masyarakat, saya bersama teman saya, Siti Nurpari Dr. Ramadan, bekerja sama dengan FKIP Universitas Juanda Bogor untuk melaksanakan webinar pendidikan yang mengusung tema Asesmen Diagnostik, Langkah Awal Memulai Pembelajaran Luring. Webinar ini dilaksanakan pada hari Rabu 6 Januari 2021 mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, jumlah peserta yang daftar ada 684 peserta, diantaranya dosen, kepala sekolah, guru, mahasiswa, guru BK, umum. Ada 350 peserta yang mengikuti Zoom meeting dan 365 viewers yang menyaksikan siaran langsung di kanal YouTube Publikasi 2020. Peserta sendiri tersebar dari banyak provinsi di Indonesia, diantaranya Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Sulawesi, Kalimantan. Narasumber dari webinar pendidikan ini adalah Ibu Dr. Rusi Rusmiati Aliyah, MPD, sebagai anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sekaligus dosen FKIP Universitas Juanda Bogor. Dalam pemaparan materinya, narasumber membahas tuntas asesmen diagnostik itu mulai dari apa, bagaimana, tahapan, manfaat, sampai penjabaran kisi-kisi, pedoman penskoran, hingga interpretasi dan tindak lanjut. Narasumber juga menjelaskan kenapa asesmen diagnostik sangat penting dilakukan. Berikut cuplikannya. Sesungguhnya sih asesmen diagnostik ini dia menganalisa pada tahun ajaran baru. Jadi ketika kemarin misalnya pandemi COVID-19 ini pada saat di Indonesia diawali di bulan Maret begitu ya. Kemudian tahun ajaran baru kita mulai di bulan September. Nah, dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September ini ada jeda yang kemudian secara setengah dipaksa satuan pendidikan harus melakukan kegiatan yang sifatnya adalah
daring. Padahal awalnya adalah ketika tidak adanya pandemi COVID-19, mungkin satuan pendidikan belum pernah melakukan daring. Nah, karena hal yang kemudian setengah dipaksa sehingga dimungkinkan ada something yang kemudian kita perlu analisis apakah kemudian anak-anak pada saat melakukan kegiatan pembelajaran ini mereka memahami apa yang Bapak Ibu berikan atau tidak gitu ya. Pelaksanaan webinar selesai pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat setelah sesi penutupan oleh moderator. Peserta yang mengikuti kegiatan hingga selesai mendapatkan sertifikat dan notulensi. Berakhirnya kegiatan webinar ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi guru dan calon guru di masa depan agar pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik. Dan ingin tahu kegiatan webinar pendidikan kemarin itu seperti apa, nanti aku sertakan link YouTube-nya di description box ya. Nah teman-teman, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap terapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Oke, stay safe ya teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu lagi.